She did it. She did it. Let me get it. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Just for the Summer. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang diminta agar pulang ke kampung halamannya untuk menghadiri pesta ulang tahun dari neneknya. Ketika sampai di tempat tujuan, wanita ini tiba-tiba bertemu dengan mantan pacarnya yang juga pulang ke kampung halaman untuk menghabiskan liburan musim panas. Mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk berpura-pura berkencan demi menghindar dari nenek masing-masing yang selalu menjodohkan mereka dengan orang baru. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari wanita cantik bernama Penny yang malam itu bertemu dengan seorang editor buku bernama Liam. Pada saat itu, Liam ingin memberitahu kabar baik kalau dia berhasil bekerja sama dengan perusahaan penerbit yang tertarik dengan cerita fiksi yang dikarang oleh Penny. Berhubung nenek Penny akan berulang tahun yang ke-75, Penny lalu meminta izin untuk pulang kampung selama beberapa minggu dan berjanji akan segera menyelesaikan ceritanya. Penny pun mengatakan kalau dia siap untuk merevisi cerita sesuai permintaan penerbit, dan keesokan paginya Penny akhirnya berangkat ke rumah neneknya yang berada di luar kota. Sesampainya di tempat tujuan, Penny kemudian bertemu dengan neneknya bernama Dottie yang akan berulang tahun dalam beberapa minggu ke depan. Walaupun si Dottie ini punya banyak cucu dari 4 orang anak, Penny merupakan cucu kesayangannya yang udah dia rawat dari kecil sampai lulus SMA. Yes. Go get them. Ketika Penny akan mengambil kopernya, Dottie lalu menelpon tetangganya bernama Josie agar Josie menyuruh cucunya yang bernama Jason untuk membantu Penny. Namun pertemuan itu malah membuat mereka merasa canggung, karena waktu Jason dan Penny masih duduk di bangku SMA, mereka berdua ternyata pernah berpacaran. Beberapa saat kemudian, Dottie datang menghampiri mereka dan mengajak Jason masuk ke dalam untuk mencoba kue buatannya. Di sana, Dottie bercerita kalau si Jason ini bekerja di kota Chicago dan sekarang dia lagi mengambil cuti panjang di rumah neneknya untuk menikmati liburan musim panas dan menghadiri acara ulang tahunnya. Mengingat Jason dan Penny berteman dari kecil, Dottie dan Josie pernah mengira kalau mereka akan berjodoh, dan kini dia nggak menyangka kalau hubungan mereka bisa putus. Tentu aja pembahasan itu membuat suasana menjadi tambah canggung, sehingga Jason memilih untuk pulang ke rumah neneknya karena merasa nggak enak kepada Penny. Di saat Penny sedang merapikan pakaiannya, Dottie kembali membahas tentang masa kecil Penny bersama Jason. Namun Penny mengatakan kalau dia nggak punya waktu untuk urusan cinta, karena selain ingin merayakan ulang tahun neneknya, Penny ada tugas lain yang harus dia kerjakan. Dalam pembicaraan itu, Penny sebenarnya udah bisa menebak keinginan neneknya yang berharap kalau Penny mau membawa pasangan kencan ke pesta ulang tahunnya. Dottie yang ketahuan pun akhirnya terpaksa mengalihkan pembicaraan mereka dan meminta Penny agar pergi ke pusat kota untuk mengambil pesanannya di sebuah toko roti. Sementara itu di tempat lain, Josie yang bersekongkol dengan Dottie juga berbicara tentang masa lalu Jason dan Penny waktu masih remaja. Namun usaha Josie itu ternyata juga ketahuan oleh Jason, sehingga dia meminta Jason dan sepupunya bernama Lily agar pergi ke pusat kota untuk membeli roti. Ketika Penny sampai di toko roti, dia bertemu dengan pemiliknya bernama George yang langsung membicarakan tentang cucunya bernama David yang baru aja pindah ke kota ini. Penny pun tahu kalau perkenalan ini udah diatur oleh neneknya, dan karena dia sama sekali nggak merasa tertarik, Penny akhirnya beralasan kalau dia lagi terburu-buru.
Di saat Penny akan keluar, dia tiba-tiba bertemu dengan Jason dan Lily yang baru aja pulang dari toko buku. Di sana, Lily langsung membahas tentang pembicaraan Jason dan neneknya di rumah, yang dimana Jason dan Penny pernah memiliki hubungan dekat waktu mereka masih remaja. Beberapa saat kemudian, Penny mendapat telepon dari Liam yang memberitahu kalau dia berhasil bertemu dengan perusahaan penerbit yang tertarik sama karangan Penny. Namun, pihak penerbit meminta Penny agar merevisi beberapa bagian dari ceritanya sebelum mereka membuat kesepakatan untuk menerbitkan karya Penny bagi para pembaca. Kemudian saat Penny sampai di rumah, Dottie langsung bertanya kepada Penny tentang bagaimana pendapatnya terhadap cucu George. Nggak lama kemudian, akhirnya datanglah sepupu Penny bernama Anna dan pacar Anna bernama Chad yang ingin mengenalkan Penny pada temannya yang bekerja sebagai dokter gigi. Ketika lagi berbicara berdua, Anna lalu bertanya tentang masa lalu Penny bersama Jason, kenapa mereka berdua bisa putus hubungan setelah lulus SMA. Penny pun mengatakan kalau Jasonlah yang memutuskan hubungan mereka dengan alasan dia takut untuk berhubungan jarak jauh dan bisa mengganggu konsentrasinya waktu kuliah. Keesokan harinya, Penny tiba-tiba merasa terkejut dengan kedatangan Jason yang pagi-pagi udah dimintai tolong untuk memperbaiki wastafel neneknya. Namun Jason dan Penny bisa menebak kalau Dottie sengaja menyumbatnya menggunakan lap agar dia bisa memanggil Jason ke rumah untuk bertemu dengan Penny. Dottie dan Josie yang mengintip dari luar lalu melihat kalau pembicaraan mereka nggak berjalan dengan baik, sehingga Josie berpikir kalau mereka butuh rencana lain. Dottie pun akhirnya mengenalkan Penny dengan seorang pria bernama Greg. Tapi karena menurutnya Greg bertingkah sedikit aneh, Penny jadi merasa ilfil dan memilih untuk keluar rumah. Ketika Penny berada di cafe George, dia lagi-lagi bertemu dengan Jason yang ternyata juga dijodohkan dengan seorang wanita. Pada saat itu, Jason tiba-tiba melihat Dottie dan Greg datang ke cafe tersebut, sehingga dia langsung mengajak Penny untuk berbicara dan berpura-pura kalau mereka berdua sedang berkencan. Jason yang merasa kalau cara itu bisa berhasil, lalu mengajak Penny untuk bersandiwara lebih lama agar para nenek berhenti mengenalkan mereka dengan orang lain. Kebetulan Jason dan Penny butuh ketenangan untuk mengerjakan tugas mereka, sehingga mereka berdua akhirnya sepakat untuk bersandiwara selama mereka menghabiskan liburan musim panas di kota ini. Kemudian di sore harinya, Penny akhirnya mengajak Jason ke acara makan malam keluarganya dan semua pasang mata langsung tertuju pada mereka. Tentu aja para nenek merasa bahagia melihat kebersamaan mereka dan menjadi penasaran sejak kapan Jason dan Penny memutuskan untuk berkencan kembali. Ketika ditanya apa aja kegiatan mereka selanjutnya, Jason lalu spontan mengatakan kalau dia akan mengajak Penny untuk memperbaiki perahu kecil peninggalan kakeknya. Dari ucapan itulah, Jason jadi mendapatkan ide lain kalau Penny bisa mengerjakan tugasnya di dermaga pinggir sungai sambil menemaninya untuk memperbaiki perahu. Sesuai dengan rencana kemarin, Jason kemudian mulai memperbaiki perahu milik kakeknya dan ditemani oleh Penny yang lagi merevisi tulisannya. Di sana, Penny berharap kalau cerita karangannya akan diterima oleh pihak penerbit, dan jika hal itu sampai terjadi, dia akan mendedikasikan buku pertamanya ini bagi neneknya. Sebelum mendapat kabar baik dari pihak penerbit, Penny ingin merahasiakan pekerjaan ini dari keluarganya karena dia nggak mau membuat neneknya merasa ikut kecewa. Di sisi lain, Jason teringat akan perceraian dari kedua orang tuanya,
Dan karena perpisahan itu terjadi waktu mereka lulus SMA, Jason jadi nggak bersemangat dan hidupnya mulai berantakan. What my life was like before my parents split up. I didn't think it was gonna be my life. Di malam harinya, Dottie tiba-tiba aja masuk ke kamar Penny dan bercerita tentang masa kecil Penny dan Jason waktu mengikuti acara pernikahan. Ceritanya, pada saat itu mereka berdua masih berumur 5 tahun, dan ketika Jason mendengar sumpah setia dari pengantin pria, dia ikut mengucapkan kalimat itu kepada Penny. And clear as a bell said, I do too. Oh, don't tell this again, please. Selama mereka tumbuh dari kecil sampai remaja, Dottie jadi merasa yakin kalau Jason dan Penny akan berjodoh karena mereka berdua selalu menjalani hari-hari dengan bahagia. Setelah Dottie keluar, Jason tiba-tiba aja memanggil Penny lewat jendela kamarnya dan ingin mengajak Penny keluar rumah seperti yang biasa mereka lakukan waktu masih pacaran. I'll meet you out front. Okay. Sesampainya mereka di pinggir sungai, Jason kemudian mengajak Penny untuk mengobrol tentang buku karangannya sambil melihat indahnya bulan purnama. Di sana, Penny mengatakan kalau dia sedang menulis cerita fiksi tentang gadis kecil, yang dimana dia menemukan sebuah hutan fantasi di dekat rumah yang membuatnya awet muda selama bertahun-tahun. Karena pihak penerbit terlalu banyak memberikan revisi, Penny jadi bingung dalam melanjutkan ceritanya dan merasa khawatir kalau bukunya nggak jadi diterbitkan. Jason pun lalu mencoba untuk memberikan pendapatnya dari sudut pandang pembaca, dengan harapan Penny bisa memikirkan ide-ide baru dalam merevisi ceritanya sampai akhir. How they always remember us being in high school. She builds this life for herself, and it's how she. Lalu pada suatu ketika, Dottie menghampiri Penny yang lagi bekerja dan bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan kakek Penny yang bernama Ian. Ceritanya, dulu mereka berdua bertemu di sebuah toko buku, di mana Ian langsung merasa jatuh hati kepada Dottie pada pandangan pertamanya. Talk back to me, but I put my hands on my hips and I gave him. Berhubung Ian berasal dari keluarga yang kurang mampu, dia ternyata bekerja paruh waktu di sebuah restoran untuk membayar biaya kuliahnya sampai lulus. Dottie pun mengatakan kalau dia memberikan Ian kesempatan untuk mendekatinya, dan dia berharap kalau Penny mau melakukan hal yang sama kepada Jason. Bad after all. Exactly. Okay. Love you too. Thank you. Beberapa saat kemudian, kini giliran Jason yang menghampiri Penny dan ingin mengajaknya untuk mencicipi kue buatannya. Di sana, Jason mengaku kalau Dottie lah yang menyuruhnya untuk membuat kue ini bagi Penny, sehingga dia langsung melakukannya agar sandiwara mereka bisa berjalan dengan mulus. They're eating the pie. That's great. Okay, look at this. Pada kesempatan itu, Penny juga curhat tentang pekerjaannya, di mana pihak penerbit semakin banyak memberikan revisi yang membuatnya ingin menyerah. Jason pun berpikir kalau Penny lagi jenuh sama pekerjaannya, sehingga dia ingin mengajak Penny untuk bermain ke tengah sungai sambil memberikan beberapa nasihat bagi tulisannya. But so is a cave in an old abandoned house. It's just. I read the story the other night. It reminded me that we used to play. Setelah mereka selesai bermain, Dottie kemudian ingin meminta bantuan kepada Jason untuk menyiapkan surat undangan pesta ulang tahun bagi para tamu. Di sisi lain, Anna ingin berbicara tentang kedekatan Jason dengan Penny, yang ternyata dia mengetahui kalau mereka berdua hanya bersandiwara untuk membuat para nenek merasa bahagia. Like how you think you're fooling everyone? Mengingat mereka berdua pernah berpacaran, Anna meminta Penny agar selalu berhati-hati karena takutnya mereka bisa terluka akibat kedekatan yang terlalu dalam. Penny pun lalu menegaskan kalau dia dan Jason gak tertarik dalam menjalani hubungan, dan mereka hanya berusaha menghindari para nenek yang terus aja mengenalkan mereka dengan orang lain. We're just so sick of the matchmaking. We needed a break. Definitely get to know each other more because high school was a long time ago. Keesokan harinya, Penny kemudian melapor kepada Jason kalau Anna udah mengetahui sandiwara mereka di depan para nenek.
Selain itu, Penny juga memberitahu kalau Anna takut mereka akan terluka, dan hal itu membuat Jason teringat tentang masa lalunya yang pernah bertunangan dengan seorang wanita sebut saja bernama Emily. Sebelum mereka bertunangan, Jason bercerita kalau Emily adalah wanita yang baik hati, tapi tiba-tiba dia berubah menjadi wanita boros dan suka berfoya-foya. Jason pun akhirnya terpaksa mengakhiri pertunangan mereka karena dia nggak tahan dengan gaya hidup Emily yang menurutnya nggak sejalan dengan keinginannya dalam berkeluarga. We all need to adjust our sails some. Turns out she loved the lifestyle my job afforded us more. Beberapa waktu kemudian, Penny tiba-tiba aja mendorong Jason ke dalam sungai, dan kebersamaan mereka ternyata dilihat oleh para nenek yang berpikir kalau rencana mereka udah berhasil. Setelah itu, Jason mengajak Penny untuk mampir ke rumah neneknya sambil membicarakan tentang sejarah hubungan mereka yang putus begitu aja ketika mereka berdua lulus SMA. I always kind of felt like I was more when I was with you. Dalam pembicaraan itu, Jason meminta maaf kalau dia memutuskan hubungan mereka secara sepihak dengan alasan dia merasa tertekan sama perceraian kedua orang tuanya. Sebenarnya, dulu Jason pernah mencari Penny ke kampusnya, tapi dia melihat Penny udah berpacaran dengan pria lain, sehingga Jason langsung memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Kyle? I did finally realize my mistake. Kemudian pada suatu malam, Jason mengajak Penny bertemu di Cafe George agar dia punya kesempatan untuk melanjutkan tulisannya. Beberapa saat kemudian, Penny akhirnya berhasil menyelesaikan pekerjaannya, dan setelah mengirim hasilnya kepada Liam, Penny berterima kasih kepada Jason yang udah banyak membantunya. Without you, so thank you. Happy to help. Ketika Penny lagi jalan-jalan bersama Anna, dia curhat tentang kebersamaannya dengan Jason yang semakin bertambah dekat seperti waktu mereka masih berpacaran. Anna pun lalu menyuruh Penny untuk mengutarakan perasaannya kepada Jason, tapi sayangnya Penny masih merasa ragu-ragu dan takut kalau Jason gak punya perasaan yang sama kepadanya. The sense of knowing him. Well, he does keep coming back into your life. Lalu di malam harinya, Dottie dan Josie mengadakan acara nonton film bersama yang diikuti oleh tetangga dan kerabat dekat mereka. Pada saat itu, Anna kembali menyuruh Penny untuk mendekati Jason karena dia yakin kalau Jason juga jatuh hati kepada Penny yang udah memegang tangannya selama mereka berdua menonton film. Excuse me, Jason? Keesokan harinya, Jason akhirnya berhasil memperbaiki perahu kecil milik kakeknya dan dia berterima kasih karena selama ini Penny mau menemaninya. Sebenarnya, di sana Penny ingin mengutarakan perasaannya kepada Jason, tapi karena dia masih merasa ragu-ragu, Penny hanya mengatakan kalau dia bahagia bisa menghabiskan liburan ini bersama Jason. You had something to say, and I interrupted you. Totally, I get that. Beberapa hari kemudian, akhirnya tibalah hari ulang tahun Dottie yang diselenggarakan cukup meriah. Di acara itu, Penny juga bertemu dengan ibunya, yang akhirnya berhasil datang tepat waktu dan mendengar cerita dari orang-orang kalau Penny dan Jason bersatu kembali. About you and Jason? You're just Beberapa saat kemudian, Liam tiba-tiba datang ke acara itu karena dia ingin memberikan kejutan kepada Penny, yaitu berhasil membuat kesepakatan dengan pihak penerbit. Namun kebersamaan mereka itu nggak sengaja dilihat oleh Jason, yang membuatnya menjadi salah paham dan mengira kalau Liam adalah pacar Penny. Di saat Josie menghampiri Jason, Jason akhirnya berkata jujur kepada neneknya kalau dia udah jatuh cinta kepada Penny. Di sisi lain, Penny mengatakan kalau dia dan Jason hanya berpura-pura berkencan, tapi ternyata hal itu merupakan jebakan dari para nenek untuk menyatukan mereka yang masih menyimpan rasa. Ketika Penny mengaku kalau dia jatuh hati kepada Jason, Josie ternyata berhasil membujuk Jason untuk datang
sehingga dia mendengar ucapan Penny. Jason pun akhirnya meminta maaf atas kesalahannya waktu masih remaja, dan kali ini dia berjanji gak akan pergi secara diam-diam seperti yang pernah ia lakukan di masa lalu. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Just for the Summer. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.